Terima kasih kepada Kak Woka atas waktu dan kesempatannya sudah berkenan hadir di podcast kami ini. Saya Yandri sebagai moderator bersama teman-teman saya. Dan saya Rumus Tembak Lisboa. Saya Zoe Lolas Mahuri. Nah, pada episode kali ini kita akan berbicara tentang pendidikan kreatif di Kota Kupang. Kita akan menggali informasi dari salah satu komunitas pendidikan yang luar biasa, yaitu sebuah TK yang berada di Kota Kupang. Dan tentunya kita tidak sendirian, telah hadir bersama kita hari ini seorang guru hebat, Kak Oka, yang sudah berpengalaman dalam menerapkan metode pembelajaran kreatif. Jadi, tetap bersama kami karena ini akan menjadi diskusi yang menarik dan penuh inspirasi. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi yang lebih dalam lagi, mari kita kenal dulu dengan narasumber kita hari ini. Kauka, perkenalkan diri dan ceritakan sedikit tentang latar belakang Kauka sebagai guru TK. Oke, perkenalkan, beta punya nama Oka. Beta salah satu guru PAUD guru TK yang ada di Kota Kupang dan mengabdi pada TK Gloria Kayu Putih yang ada di Kayu Putih, Kota Kupang. Baik, itu adalah perkenalan singkat dari Kauka. Tidak membuang waktu banyak lagi, kita akan langsung masuk dalam sesi wawancara yang akan dipandu oleh teman-teman saya. Baik, Kakak Oka, terima kasih banyak karena Kakak Oka sudah memperkenalkan diri dengan baik. Bisa Kakak Oka cerita sedikit TK Gloria Kayu Putih ini seperti apa dan apa sih visi dan misi dari TK Gloria ini? Oke, TK Gloria Kayu Putih ini merupakan salah satu TK Kristen yang ada di Kota Kupang yang ada dalam naungan Gereja Gloria Kayu Putih, salah satu gereja gemit yang ada di Kota Kupang. Nah, TK Gloria ini ada dalam naungan Gereja Gloria Kayu Putih dan merupakan sekolah Kristen. Dan berbicara soal visi dan misi TK Gloria Kayu Putih, tentunya kita berbicara tentang karakteristik dan berbicara tentang sumber daya anak-anak yang kita akan bahas nanti bersama. Dan di situ kalau berbicara soal visi dan misi itu, kita mau berbicara tentang keterampilan anak-anak dan kita menerapkan bagaimana anak-anak mencintai akan Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Mungkin itu secara garis besar visi dan misi. Karena kalau mau membahas semua visi dan misi ada beberapa poin. Namun beta merangkap bahwa TK Gloria Kayu Putih itu punya misi yang sangat besar, yaitu menciptakan anak-anak untuk karakter mereka itu bisa memberikan mereka mengingat bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Sangat luar biasa ya TK Gloria ini. Nah, yang berikut itu saya mau bertanya lagi. Menurut Kakak Oka, apa sih perbedaan dari TK Gloria ini dengan TK-TK yang lain? Kalau berbicara tentang perbedaan dengan TK-TK yang lain, tentunya pada umumnya sama saja. Namun karena kita berada di bawah naungan gereja, otomatis satu hal yang kita terapkan seperti visi dan misi yang sudah tadi disampaikan, bahwa visi dan misi yang kita buat adalah kita mau mengajarkan kepada anak-anak untuk percaya kepada Tuhan, seperti itu. Sehingga ketika mereka sudah lanjut ke jenjang berikutnya, karakter mereka itu bagus dan mereka bisa menghargai satu yang sama dengan yang lain. Kalau semua hal, kalau mereka cuma pintar saja tidak bisa kalau tidak didukung dengan karakter yang bagus. Sangat luar biasa ya TK Gloria ini. Oke. Wow, Kak Oka, penjelasan tentang visi dan misi TK Glory ini sangat menginspirasi. Saya benar-benar sangat terkesan.
Nah, Kak Oka, sekarang kita masuk ke hal yang tak kalah menarik nih, yaitu metode pembelajaran kreatif yang Kak Oka terapkan di TK Glory. Sebelum kita bahas satu persatu nih ya, saya penasaran sekali ingin mendengar lebih banyak tentang bagaimana Kak Oka menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Bisa Kak Oka ceritakan sedikit? Oke, untuk menciptakan kenyamanan pembelajaran yang baik, tentunya agak rumit ya, apalagi kita berbicara tentang anak-anak yang masih berusia dini. Tentunya banyak karakter yang harus kita sama-sama kita sama-sama membuat mereka nyaman ketika belajar seperti itu. Jadi ketika pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu kita harus melihat kondisi anak-anak. Kita harus melihat kondisi anak-anak, kita harus melihat tentang psikologi anak-anak, kita harus melihat tentang kemauan anak-anak dan lain sebagainya. Oleh karena itu biasanya metode yang digunakan di TK itu adalah bermain sambil belajar. Jadi bukan belajar sambil bermain, tapi bermain sambil belajar. Jadi apapun bentuk permainan yang mereka buat, berarti itu adalah pembelajaran yang mereka pelajari setiap hari seperti itu. Wow, dari cerita Kak Oka tadi saya jadi semakin penasaran. Apa saja sih Kak metode pembelajaran kreatif yang Kak Oka terapkan di sini untuk mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan itu? Oke, seperti yang tadi kita bilang bahwa metode yang kita gunakan itu adalah bermain sambil belajar. Oleh karena itu kita menciptakan berbagai permainan, mau yang ada dalam kelas, ada yang di luar kelas, dari daur ulang sampah maupun dari bahan-bahan yang kita bisa lihat di sekeliling sekolah. Itu bentuk pembelajaran yang ada di TK. Apapun hal yang ditemui oleh anak-anak itu adalah pembelajaran, sehingga bisa buat anak-anak senang dan bisa menyenangkan anak-anak ketika pembelajaran. Jadi tidak kaku sama sekali ketika pembelajaran ada di TK. Jadi apapun bentuk permainan, apapun bentuk alat peraga yang ada, dan apapun media pembelajaran yang digunakan, itu ada di sekitar ke lingkungan anak-anak seperti itu. Metode-metode tersebut terdengar sangat inovatif Kak Oka. Bisa Kak Oka jelaskan lebih detail bagaimana metode-metode tersebut membantu anak-anak belajar dengan lebih efektif dan berkesan? Apa saja dampak positif yang Kak Oka lihat? Permainan. Mungkin mereka bukan cuma, tapi banyak hal yang mereka lakukan, apalagi tentang hasil karya. Hasil karya ini tentunya menggali anak-anak untuk kreatif. Jadi ada yang kita suruh mereka bikin pakaian dari daur ulang sampah, dan itu kita bikin karnaval, biasanya di 17 Agustus. Itu kita bikin karnaval dari bahan daur ulang sampah dan anak-anak pakai sendiri. Kita bisa bikin rumah-rumahan dari gerdus, pokoknya apapun yang kita temui kita bisa bikin seperti itu. Tapi itu beberapa contoh yang biasa kita bikin. Wah, luar biasa sekali penjelasannya Kak Oka. Terima kasih. Jadi baik Kak Oka, saya ingin memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya, apa sih tantangan terbesar yang Kak Oka hadapi dalam mengajar anak-anak di TK Gloria? Oke, tantangan terbesar dalam menerapkan metode yang sudah kita buat itu tentunya sulit. Itu sulit karena kita mau anak-anak itu kreatif. Nah, kalau menurut membuat anak-anak kreatif itu tidak gampang karena mood anak-anak itu sering berubah-ubah gitu. Apalagi kita harus membuat anak-anak nyaman dan bisa mengerjakan hasil karya mereka itu sampai habis, itu sulit. Jadi metode yang kita gunakan itu kita bikin senyaman mungkin untuk anak-anak bisa menyelesaikan tugasnya itu dengan penuh kenyamanan dan bisa selesai dengan baik. Dan itu tantangan terbesar sih buat kita guru-guru untuk bagaimana membuat anak-anak nyaman ketika ada dalam pembelajaran. Gitu.
Oke, baik Kak Oka. Menyambung dari penjelasan Kak Oka tadi nih tentang tantangan terbesar. Nah, dari Kak Oka sendiri, bagaimana sih cara mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menghadapi anak-anak TK di TK Gloria? Oke, ini bagaimana cara mengatasinya? Biasanya itu kita bekerja sama dengan orang tua untuk selalu mendukung anak-anak dalam proses pembelajaran. Dan kita biasanya membuat anak-anak itu nyaman dengan cara kita pembelajarannya itu tidak terpaku di dalam kelas. Kadang-kadang kita bikin di luar kelas. Jadi itu yang membuat anak-anak nyaman, seperti itu. Terima kasih Kak Oka atas penjelasannya, sangat bermanfaat bagi tidak hanya bagi kita sebagai mahasiswa, tapi bagi para penonton juga yang sedang menonton. Mungkin dari saya cukup itu saja Kak Oka. Berikutnya saya akan berikan kesempatan kepada teman saya akan memberikan pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Oka. Setelah menjawab pertanyaan dari Kak Joel tentang menerapkan metode pembelajaran yang tadi, di sini saya ingin menanyakan tentang bagaimana respon anak-anak dan orang tua terhadap metode ini. Oke, respon anak-anak ketika kita menerapkan metode ini tentunya mereka suka karena ada dalam metode bermain sambil belajar. Dan untuk orang tua, ada separuh orang tua yang tidak mendukung karena metode pembelajaran bermain sambil belajar itu ada beberapa orang tua yang tidak setuju dikarenakan mereka mau supaya anak-anak itu bisa lebih memahami dan cepat tahu abjad, angka dan lain-lain. Sedangkan di TK itu tidak diperbolehkan untuk menerapkan kalistung dan baca tulis. Itu tidak sama sekali diperkenankan untuk ada di TK, karena metode yang harus diterapkan di TK itu adalah bermain sambil belajar. Jadi apapun yang mereka temui itu adalah hal yang mereka harus pelajari, seperti itu. Jadi tidak bisa diterapkan metode kalistung dan lain sebagainya di TK seperti itu. Dan itu kadang-kadang ada beberapa orang tua yang tidak setuju. Namun ada beberapa orang tua yang mengikuti saja metode yang digunakan seperti itu. Baik, terima kasih Kak Pak. Jadi setelah itu orang tua yang tidak menyetujui apa yang akan mereka perbuat? Harapan orang tua yang tidak setuju itu kadang-kadang mereka suruh kita guru-guru ini untuk ada kegiatan tambahan seperti tugas tambahan. Namun itu biasanya tidak diperkenankan untuk ada di TK, apalagi yang namanya PR, itu tidak ada sama sekali di TK. Namun biasanya kita ada kesepakatan bersama dengan orang tua. Apakah penerapan kalistung itu mau diperlakukan di TK, kita kembali kepada orang tua. Jadi semuanya adalah untuk anak, dari anak dan untuk anak. Jadi semuanya seperti itu. Jadi apapun prosesnya kita kembali ke orang tua. Kalau orang tua setuju, berarti kita juga akan melakukan itu. Seperti itu. Jadi untuk harapannya apapun dukungan dari orang tua, kita guru-guru cuma membantu karena kita guru-guru ini hanya sebagai alat penyalur saja untuk anak-anak sekolah seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya satu lagi kepada Kak Oka. Apakah harapan Kak Oka terhadap pendidikan anak usia dini di Kota Kupang ke depannya? Harapannya kalau bisa anak-anak memiliki pengetahuan dasar yang bagus supaya ketika mereka ada dalam jenjang pendidikan selanjutnya mereka baik gitu. Jadi mereka tidak rasa dikucilkan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau kita masuk di jenjang berikutnya kadang-kadang kan ada pembelian seperti itu kalau anak-anak tidak tahu. Nah, kita harapkan bahwa pembelajaran yang ada di TK kalau bisa diterapkan semua metode yang sama seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan. Saya selanjutnya menyerahkan kepada teman saya Andres. Baik, kita telah menyaksikan sedikitnya sesi wawancara dengan Kak Oka.
Jawaban yang diberikan sangat bermanfaat bagi kami, terutama anak-anak psikologi, di mana memang passion kami juga ada di dunia pendidikan anak, dan juga bisa bermanfaat juga untuk para pendengar. Telah berakhir sudah sesi podcast kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada KOK atas waktu dan wawasan yang telah KOK berikan kepada kami semua. Kami sangat terinspirasi oleh cerita dan juga pengalaman KOK dalam mendidik anak-anak di TK Kayu Putih. Untuk para pendengar, semoga pembicaraan hari ini bisa memberikan dampak positif dan juga bisa memberikan ide kepada kita semua, terutama orang-orang yang memang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Sekian podcast kami pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada KOK sebagai narasumber yang telah memberikan wawasan kepada kami semua. Mungkin sekian dari kami mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Sukses selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yang Woi, kita sudah tahu.